Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman malam hari ini? Kita malam hari ini merupakan malam yang sangat spesial, di mana malam ini akan berakhir tahun 2022, juga kita akan menyongsong tahun 2023. Tentunya teman-teman semua yang ada di rumah ataupun yang ada di studio, beragam aktivitas yang dilakukan. Ada yang mungkin malam ini sedang malam mingguan untuk menyambut tahun baru, ataupun ada pula yang sedang mengerjakan tugas dan lain-lain sebagainya. Tidak lupa juga bersama kami di sini di channel Guru Dana, kami mengisi malam tahun baru itu dengan hal yang sangat bermanfaat tentunya, karena kita sudah bersama dengan Guru Dana sendiri. Malam kita akan berbincang seputar bagaimana sih pengalamannya dalam dunia pariwisata ataupun karirnya dalam dunia pariwisata itu seperti apa. Jadi kita kupas tuntas bersama. Jadi tetap pantengin dan ikutin terus kegiatan kami malam hari ini. Mari kita song-song tahun baru, menyambut tahun 2023 dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Baik Bapak, selamat malam. Selamat malam, selamat berbahagia untuk semua pendengar yang kebetulan menyaksikan channel Guru Dana pada malam hari ini. Oke, sebelum kita masuk pada tanya jawab atau juga berbincang-bincang ringan dengan Guru Dana, terlebih dahulu kita mengenal siapakah sosok dari Guru Dana ini. Guru Dana ini merupakan salah satu penginisiasi dari channel ini sendiri, dan dia kontennya itu lebih mengarah kepada edukasi, Pak. Edukasi, ya benar. Ya, benar, betul. benar. Jadi teman-teman semua bisa melihat konten-konten yang ada itu sangat mengedukasi. Apapun yang ingin dicari, terutama seputar kepariwisataan, Bapak, betul? Mengajar, ya. Okay. Betul sekali. Jadi teman-teman bisa lihat channel-channel yang sudah konten-konten yang sudah di-up. Bapak Guru Dana ini merupakan salah satu dosen. Betul sekali Bapak? Di kebetulan gitu ya. Kebetulan. Ya. Jadi Guru Dana ini memiliki background pendidikan yang sangat unik. Betul Bapak ya? Iya. S1-nya itu mengambil pendidikan. Iya, benar. Dan ketika S2-nya justru mengambil ilmu murni yang berkaitan dengan pariwisata. Pariwisata, ya. Ini sangat menarik Bapak. Biasanya orang justru ketika dia S1-nya itu mengambil ilmu murni, akhirnya dia lanjutnya ke pendidikan karena tertarik untuk mengajar dan lain-lain. Ini kok bisa, Pak? Yang tadinya pendidikan akhirnya mengambil kepariwisataan. Apa yang membuat akhirnya Bapak itu memutuskan hal tersebut gitu? Sebenarnya memang concern saya kan atau passion saya kan memang di ngajar itu, Mbak ya. Jadi sewaktu saya kuliah memang ketertarikan saya memang di desain pembelajaran sebenarnya. Namun seiring dengan waktu, karena karena mungkin ada ya, kalau mungkin bahasa jenuhnya tidak ya. Namun karena itu menjadi rutinitas, jadi kenapa enggak ya, misalkan kalau saya nyebrang misalkan ke beberapa bagian, atau misalkan mau ngarah ke satu bidang keilmuan yang saya anggap itu juga bertalian itu dengan apa yang saya inginkan gitu. Nah, sebenarnya sudah lama ya, di samping saya mengajar itu kan, kalau berwirausaha itu memang niat dan keinginan yang sudah lama itu tertanam. Nah, jadi senang sekali itu ya, Mbak Sadiah ya, saya berbagi, kemudian membaca buku misalkan tentang bisnis dan sebagainya, itu kok rasanya enak gitu. Nah, dulu itu sempat ada dilema, ya saya misalkan harus melanjutkan di bidang yang selama ini saya tekuni. Namun seiring dengan banyaknya saya berkonsultasi, kemudian saya share ini ya tentang tentang keresahan saya gitu. Nah, jadi banyak teman-teman itu yang menyarankan, kenapa enggak misalkan ngambil pariwisata, karena pariwisata itu saat ini lagi booming, dan saya pikir prospeknya ke depan itu lebih bagus, kata teman-teman gitu. Nah, karena
apa saya juga memahami bahwa pariwisata itu kan apa namanya industri banget gitu ya. Di samping memang industri apa pariwisata itu dipandang sebagai eh, sebuah ilmu gitu ya. Jadi ya sudah kayaknya memang akan kelop deh, dan saya kan harus belajar banyak gitu. Nah itulah sebenarnya kenapa saya harus ngambil pariwisata. Sebenarnya kalau berbicara tentang punya interest enggak ke sana ya, jelas saya punya interest yang apa yang begitu baik lah tentang apa namanya tentang entrepreneurship ini, tentang kewirausahaan ini, sehingga pariwisata bagi saya itu sebenarnya bukan hal yang apa ya jauh lah dari apa dari ingin saya gitu, karena ada keterkaitan gitu. Jadi pendidikan, mengajar dan berwirausaha itu kalau bahasa saat ini kan gue banget lah gitu kira-kira. Meskipun Betul. enggak sebagus orang gitu, itu kira-kira Mbak Sadia. Oke. Ah, Setelah kita mendengarkan nih dari mm-mm. Bapak Guru Dani itu bahwa beliau ini tertarik dengan pariwisata itu karena memang senang berwirausaha. Benar 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 Dan benar. juga pariwisata ini ternyata kan sekarang itu tidak hanya tentang wirausaha nih Bapak ya. Benar. Bahkan sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang membuka tentang jurusan pariwisata Benar. dan perguruan tinggi. Ini gimana sudut pandang dari Bapak Guru Hmm. Dana sendiri yang seharusnya awalnya kita tahu bahwa pariwisata itu industri. Hmm. Nah, sekarang banyak dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu juga. Ada keilmuannya yang berbeda dari segi pendidikan. Ini gimana menurut sudut pandang Bapak? Sebenarnya kan satu hal yang perlu dipahami bahwa kan pariwisata itu kan tidak hanya apa ya, tidak hanya masalah hanya sekedar untuk jalan-jalan, kemudian tidak hanya masalah untuk bersenang-senang gitu kan. Nah, jadi memang pariwisata itu identik banget itu dengan ekonomi. Nah, pariwisata kalau bagi saya itu bagus itu diperbanyak, misalkan dibuka sekolah-sekolah khususnya misalkan SMK yang memang tujuannya itu memang untuk kerja. Nah, karena memang kita di NTB meskipun ndak begitu lama ya, ndak begitu lama berkembangnya pariwisata kalau dibandingkan dengan pariwisata yang sudah lama ya, misalkan Bali dan beberapa daerah lain yang telah mengembangkan pariwisata dan concern ke sana. Jadi saya pikir bahwa kita tidak kalah kalau dari potensi pariwisata yang kita miliki. Kita bahkan itu di NTB ya, misalkan kalau kita berbicara Lombok khususnya, itu merupakan apa ya? Merupakan daerah yang kaya itu dengan ragam apa ya? Ragam potensi gitu. Mulai dari alamnya, kemudian dari adat istiadat dan budayanya, sejarah dan sebagainya itu kita punya lengkap di apa namanya? Di Lombok ini. Nah, sehingga saya pikir bahwa apa? Bahwa untuk membantu mungkin pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, karena kan salah satu memang dampak dari pariwisata itu kan bisa membuka lapangan kerja yang begitu luas bagi masyarakat. Nah, jadi institusi-institusi resmi misalkan dalam level SMK itu memang harus diperbanyak kalau bagi saya, sehingga apa namanya tujuannya apa ya, nanti bisa meminimalisir terjadinya apa namanya pengangguran tersebut. Nah, jadi anak-anak atau teman-teman kita itu bisa dilatih di sana ya, enggak, sehingga nanti lulusnya mereka di sekolah atau di kejuruan itu mereka kan punya skill itu yang langsung sudah siap diterima industri. Nah, bagi saya itu saya sepakat ya dengan apa namanya dengan usaha dan apa inisiasi dari teman-teman itu yang saat ini kita lihat itu memang lumayan menjamur ya dibukanya SMK kepariwisataan. Saya pikir itu satu peluang yang apa namanya yang bisa membantu kira-kira apa namanya masyarakat itu untuk peluang kerja. Itu sih yang saya pikir ya. Jadi gini ya Pak Guru, dan itu dapat Ya. disimpulkan bahwa dengan adanya inisiasi Mm-mm. SMK yang membuka jurusan pariwisata ini ternyata lebih berpeluang untuk Ya. anak-anak yang ketika dia lulus SMK, lulus sekolah yang masih menengah, tapi Mm-mm. memiliki peluang kerja yang Peluang lebih kerja besar yang juga. ada. Betul. Tidak hanya dia harus lulus S1 baru dia berpeluang kerja. Betul. Berarti ini bisa diapresiasi sekali pengembangan jurusan di tingkat SMA menengah ya Pak ya. Betul. Selanjutnya ini Pak, kita tahu bersama kan Mm-mm. perkembangan pariwisata ini sangat nge-booming gitu. Ya, oke. Mungkin Bapak Guru Dana bisa sharing kepada kita destinasi atau lokasi-lokasi yang kemungkinan harusnya kita kunjungin gitu. Pertama mungkin untuk fokusnya kita di Lombok Timur
itu yang recommended untuk dikunjungi itu seperti apa? Mungkin kan teman-teman atau Hmm. di rumah dan yang lainnya tuh pengen nih untuk Hmm. tahun barunya besok itu liburan Ya. Oh, kemana nih kemana Pak? gitu ya. Ya mungkin ada yang recommended Ah, gitu. nah jadi kalau berbicara preference ya, Mm-mm. misalkan akan kemana kan tentu itu kan tergantung ke individu gitu Mm-mm. ya, tergantung ke individu. Ya sudah, kalau bagi saya misalkan yang lebih senang itu ke apa namanya, ke hal-hal yang sifatnya alami, kemudian saya butuh ketenangan, ya sudah gitu kan, jangan nyari-nyari yang Yang keramian ramai. ke pusat kota. Ya sudah, apa namanya, berkunjung aja misalkan ke beberapa destinasi di daerah selatan Pulau Lombok misalkan. Di Kecamatan Jeruwaru itu ternyata banyak sekali itu apa namanya, destinasi-destinasi yang ditawarkan kepada wisatawan, yaitu baik lokal maupun mancanegara tentu ya. Ada hamparan pantai yang begitu luas dan itu sangat-sangat apa namanya, bagi saya itu recommended bagi teman-teman. Kalau mau nyari misalkan apa namanya, kualitas pantai misalkan dengan ciri khas yang mencolok misalkan dengan warna apa ya, warna pasirnya Pasir. misalkan ya, kan rata-rata di sana kan mayoritas pasir putih tuh. Kalau di selatan itu ya sudah ke pantai selatan aja. Itu kan ada apa namanya, Pantai Kaliantan, kemudian ada Pantai Jempol namanya, kemudian di sampingnya juga apa ya, ada Heaven on the Planet, kemudian Ekas dan sebagainya. Di dekat Sungkun juga itu kan ada yang sekarang mungkin orang lebih kenalnya dengan kura-kura. Kemudian di ujung timurnya itu kan bisa kita ke daerah Sekaroh. Gitu juga yang ada Pantai Pink, kemudian juga ada Goa Nippon dan sebagainya. Nah, jadi di bagian selatan itu kaya akan destinasi-destinasi yang bisa menjadi pilihan bagi wisatawan. Dan itu cukup tenang suasana di sana karena jauh dari keramaian. Jadi saya pikir kalau misalkan teman-teman mau menghabiskan waktu apa namanya, waktu Tahun tahun barunya. ya barunya, atau mau memulai tahun baru 2023, salah satu yang bisa dikunjungi mungkin di bagian selatan kalau mau nyari pantai. Nah, jadi kan orang-orang yang tinggal misalkan di daerah-daerah yang lumayan dingin kan tidak mungkin akan pergi ke gunung gitu loh. Ya Ya betul. enggak. Nah, jadi mereka itu akan memilih daerah yang Suasana lumayan yang baru hangat. ya. Yang hangat dan salah satunya adalah pantai gitu ya. Betul. Nah, jadi misalkan kalau anak-anak pantai atau orang-orang pantai ya sudah pergi mungkin ke daerah-daerah pegunungan ya, salah satu mungkin ya Sembalun, kemudian ada Jeruk Manis, kemudian ada Teteh Batu dan sebagainya, itu bisa dipilih. Nah, karena ini tergantung dari apa namanya, sekali lagi preference Minat ya. teman-teman, iya. Benar-benar. Ya gitu kira-kira. Oke. Karena kita sudah rekomendasiin lokasi liburannya, teman-teman Heeh. kita fokus lagi ya. Jadi gini, Pak Guru Dana tadi sudah di sharing. Jadi Heeh. kalau lokasi wisata itu ya tergantung minatnya itu kita kemana. Betul Jadi kalau betul. kita senangnya keramaian, silahkan ke pusat kota. Ke kota. Kalau senangnya yang sepi, silahkan mungkin bisa daerah dingin itu ya ke alam, ke bukit. Tapi Oke. kalau yang senangnya berjemur mungkin ingin menghitamkan kulitnya bisa juga ke pantai ya Pantai ya. teman-teman semua. Betul. Kita lanjut. Karena kita lihat nih perkembangan pariwisata kita. Kalau menurut Bapak Guru Dana sendiri nih dari sudut Hmm. pandangnya itu Hmm. seperti apa sih tantangan dan juga peluang kita di Hmm. pariwisata itu gitu, Pak? Ya, kalau berbicara pariwisata misalkan dari konteks Lombok ya. Mm-mm. Jadi banyak hal yang menjadi concern kita bareng, yang tidak hanya kan untuk kaum-kaum akademisi gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi untuk pengelola misalkan pembisnis ya, ataupun di pemerintah kan harus satu frekuensi itu seharusnya ya enggak, kita saling bahu membahu. Nah, tentu apa namanya, bahu membahu itu kan dalam pengertian sesuai dengan kapasitas yang memang bisa dikerjakan gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang tantangan pariwisata yang saya lihat, kemudian yang saya baca dari beberapa literatur, memang kita memang apa namanya, belum sepenuhnya, kita anggaplah apa namanya, bukan mayoritas penduduk kita itu memahami tentang pariwisata. Nah, jadi karena penduduk kita atau masyarakat kita yang apa namanya, yang masih banyak belum paham tentang itu, ya jadi perlu ada apa namanya, Sosialisasi ya mungkin. sosialisasi atau kampanye kepariwisataan lah yang harus dilakukan. Nah, sehingga apa? Nah, jadi terkadang terkadang apa ya, misalkan di satu desa atau di satu kecamatan misalkan terdapat potensi pariwisata yang kira-kira itu bisa membawa kemaslahatan bagi mereka. Namun karena pemahaman mereka misalkan tentang kepariwisataan itu yang lemah, yang minim, maka itu yang juga mempengaruhi misalkan keberlanjutan atau peluang tersebut gitu. Nah, jadi Sustainable ya. ya saya pikir bahwa
kenapa perkembangan atau progres pariwisata kita di Lombok Timur misalkan atau Lombok khususnya itu agak lamban itu wajar. Kenapa wajar? Karena pertama kan kita pariwisata kita kan ndak lama-lama amat kok dibumingkan gitu. Tapi bukan berarti bahwa pariwisata di Lombok atau di NTB itu baru-baru ada, tidak. Itu memang sudah lama, tetapi yang membumingkan itu ya yang sadar bahwa pariwisata itu merupakan industri yang menjanjikan, kan itu kan tidak Tidak banyak ya. tidak lama promosinya dan sebagainya. Ya kalau saya pikir mungkin tidak lebih dari 1-2 dekade terakhir ini pariwisata kita begitu booming, dikenal oleh orang gitu. Nah, jadi tantangan kita itu banyak. Yang pertama kesadaran itu atau pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan itu yang masih minim. Yang kedua, memang sumber daya manusianya, maksud saya itu dalam konteks akademik misalkan ya. Jadi ahli-ahli itu memang yang belum banyak kalau dibandingkan memang dengan daerah-daerah yang sudah memproklamir dirinya sebagai daerah pariwisata, misalkan anggap saja Bali gitu ya. Nah gitu, sehingga banyak tantangan. Dan yang ketiga yang paling penting yang saya mau sampaikan sebenarnya atau mau berbagi sama teman-teman itu adalah masalah data. Jadi penting sekali ini Mbak Sadiah ya. Jadi ketika berbicara pariwisata kan orang hanya sekedar buat destinasi, kemudian foto, kemudian post. Nah jadi dia melihat bahwa kayaknya ini ada ada destinasi dan ini kayaknya itu akan booming. Nah, itu masih lebih banyak kayaknya. Masih minim sekali dari dari kita, khususnya mungkin saya dan teman-teman itu yang misalkan mau membangun sebuah destinasi atau resort itu yang betul-betul kajiannya itu tentang tentang data. Itu yang kurang. Nah, sehingga riset-riset tentang kepariwisataan itu perlu diperbanyak, dan itu yang saat ini saya dan teman-teman itu di ruang kampus khususnya di pusat studi itu lagi menyuarakan itu. Nah, semoga kami itu konsisten bahwa data kepariwisataan itu perlu adanya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang tantangan. Kalau peluangnya tentu Mbak Sadiah ya, dari ujung utara sampai ujung selatan itu peluang pariwisata itu untuk berkembang itu hebat sekali gitu ya. Coba bayangkan di bagian selatan di Kecamatan Jeruwaru itu hamparan pantainya luar biasa. Daerah mangrove-nya juga tidak kalah dengan di daerah-daerah lain. Ya enggak. Kemudian pulau-pulau yang memang bisa dijadikan destinasi juga itu kan belum terjamah. Seperti kalau di bagian selatan itu Kalimantan itu ada namanya Pulau Melayu. Kalau kan bahasa kita kan Gili tuh. Oh iya, Jadi Gili benar-benar. Melayu, Gili Anakiwo dan sebagainya itu kan sebenarnya bisa dikembangkan. Kalau misalkan budgetnya itu mendukung. Tapi kan kalau berbicara tentang proyek dan sebagainya kan tentu tidak bisa lepas dari budget. Iya, Mungkin benar-benar. juga tidak hanya menjadi keresahan kita, namun juga keresahan pemerintah daerah juga akan ngambil dari mana ini, terus mengambil ngajak investor mungkin susah. Nah, jadi memang itu menjadi PR kita bersama. Kemudian jadi potensi alam dan sebagainya itu sudah maksudnya alam itu yang yang agro misalkan itu kita juga unggul gitu, tidak hanya di pantainya kita sosial budaya sejarah itu juga kita unggul sekarang. Bahkan di Lombok Timur itu kan akan difokuskan sebagai pengembang wisata religi. Nah, itu mungkin kabar yang bagus dan memang cocok gitu ya. Nah, jadi kita berbicara peluang itu sangat besar sekali. Sekarang coba lihat hotel, kemudian kafe-kafe yang yang berkembang di Lombok Timur itu pesat sekali. Dulu misalnya semasa saya kuliah itu mungkin ada 1-2. Sekarang itu mungkin hampir perempatan itu ada kafe. Itu artinya apa? Daya beli dari masyarakat, kesadaran untuk berwirausaha khususnya memang di kaum-kaum muda ini tumbuh begitu subur. Nah, sehingga kita itu optimis bahwa peluang pariwisata untuk bisa berkembang itu sangat luar biasa. Itu kira-kira ya. Benar sekali Bapak. Kalau bisa kita lihat juga Bapak ya, kalau di daerah selatan itu ternyata tidak hanya tentang pantainya. Betul. Mungkin kalau saya tidak salah Bapak, di sana itu juga salah satu peninggalan sejarah yaitu yang di Pantai Tangsi Pak ya. Iya, Di sana itu masih tertinggal bukti-bukti sejarah yang sangat menarik. Jadi tidak hanya masyarakat atau orang-orang itu datang berlibur, tapi juga bisa mengedukasi di sana tentang sejarah perjuangan dari
Lombok itu sendiri ketika kemerdekaan Indonesia. Betul ya Bapak ya? Betul, Di sana betul, betul. ada bukti sejarahnya masih Iya. tertinggal. Ini sih Bapak sangat menarik tadi yang Bapak sampaikan itu terkait dengan ternyata kita tuh masih minim data tentang riset Betul, pariwisata. betul. Sehingga memang kalau dilihat banyak sekali destinasi-destinasi yang sudah dibangun namun tidak mampu berkelanjutan. Dan seperti yang disampaikan Bapak tadi itu kemungkinan karena kurangnya analisis yang dilakukan sebelum pembangunan. Betul. Dan yang paling pasti itu Bapak, kita banyak mengikuti tren. Misalnya kayak sebelah sini sudah membangun ini, kita juga ikut membangun Ikut, itu oke, gitu. Jadi betul. kayak saling menyaingi pada bangunan destinasi yang sama. Itu mungkin itu jadi PR kita bersama, Betul. bagaimana kita menganalisis supaya ini bisa berkesinambungan gitu Bapak ya. Tadi ada satu hal yang menarik Bapak. Mungkin saya izin untuk mengulik itu. Oke. Sudah dikatakan oleh Bapak bahwa sekarang Lombok Timur itu dikatakan akan fokus untuk wisata religi, Bapak. Benar. Sedangkan kita tahu bersama kan, NTB ini bahkan terkenal dengan pariwisata halalnya. Oke, betul. Ini bagaimana mungkin semudah itu kita berpindah dari pariwisata halal ke wisata religi gitu, Bapak? Apakah dari kedua hal ini ada kesinambungan gitu? Gimana sudut pandang Bapak? Iya, kan sebenarnya apa ya? Kalau pariwisata halal itu sebenarnya kan itu segmen kecil itu dari religi, ya ndak. Nah, berarti kan sekarang itu sudah cocok deh kalau apa saya pikir itu bahwa wisata religi itu kan menaungi yang ini, gitu ya. Nah, kalau di Lombok Timur itu kan banyak sekali tuh apa namanya tempat-tempat khususnya makam lah ya. Iya. Makam, kemudian beberapa masjid kuno juga itu yang bisa dijadikan sebagai apa namanya sebagai paket inilah gitu lagi sebagai daya tarik. Nah, jadi kalau bagi saya itu kan tidak ada pertentangan ya antara apa namanya antara halal ini dengan religi ya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dulu kan kenapa tercetusnya apa namanya pariwisata halal itu sebenarnya kan untuk menarik apa namanya wisatawan Timur Tengah sebenarnya yang mayoritas mereka itu berkunjung itu ke Eropa gitu ya. Nah, jadi dengan adanya apa namanya peluang itu, nah makanya kan berinisiatif lah apa namanya pemerintah provinsi untuk menggaet wisatawan. Ayo apa namanya kami punya apa namanya fitur ini, segmen ini yang kita tawarkan itu. Nah, sehingga apa mereka itu betul-betul nyaman kira-kira. Nah, jadi karena mayoritas muslim ya sudah kita sediakan kebutuhan-kebutuhan yang bertalian langsung dengan muslim. Sebenarnya yang paling berhasil untuk mengembangkan wisata halal itu kan yang di Jepang, kemudian Korea gitu kan, kemudian ada di Thailand ya. Kenapa? Karena kan mereka kan negara minoritas gitu. Nah, anggap saja misalkan saya muslim gitu ya. Dan memang betul saya muslim ya. Maksud saya kalau saya akan dijadikan contoh ya misalkan sebagai wisatawan ya atau traveler ya, atau pelancong gitu. Kalau saya akan ke Thailand misalkan yang saya tahu mayoritas misalkan non muslim, kesulitan dong kebutuhan saya itu akan terpenuhi misalkan di mana saya akan sholat, kemudian bagaimana dengan apa namanya makanan halalnya dan sebagainya. Nah, makanya lebih berpeluang memang negara-negara non muslim itu untuk mengembangkan itu. Kenapa? Kalau memang pasarnya itu yang mereka bidik itu adalah muslim tentu ya ndak. Nah, kalau yang memang sudah daerahnya apa namanya mayoritas muslim ya kenapa harus apa namanya harus susah dengan hal itu ya ndak. Nah, jadi intinya bahwa apa namanya perkembangan pariwisata ke depannya itu jadi saya pikir akan berkembang itu seiring dengan apa namanya antusiasme masyarakat sekarang itu yang sudah mengenal pariwisata. Dan kita tidak apa namanya tidak pesimis lah bahwa dengan banyaknya orang yang care terhadap pariwisata ini sekarang itu sudah apa namanya institusi resmi itu sudah dibangun itu baik SMK kemudian kampus-kampus yang membuka jurusan pariwisata itu kita optimis bahwa pariwisata itu akan sejalan dengan apa yang kita inginkan. Tentu muaranya adalah bisa membuka lapangan kerja kemudian yang dampaknya itu akan dapat meningkatkan kira-kira perekonomian orang sekitar gitu kira-kira itu Mbak Sadiah ya.
Benar sih, sangat menarik sekali ya kalau kita mengembangkan berbicara tentang wisata religi, Heeh. atau pariwisata halal, terutama kita di Lombok Timur ini. Hmm. Mungkin Bapak masih ingat tentang makam Heeh. yang ada di Selaparang. Heeh. Itu juga salah satu destinasi. Tapi hari ini apa kabar gitu kan Pak ya? Oke. Itu juga bisa kalau memang fokusnya ke sana bisa di-up kembali. Mm-mm. Dan sekarang kita sedang fokus wisata religi Makam Pahlawan Nasional, Mm. ya memang ya tidak pernah habis dan tidak pernah berakhir untuk Betul. dibicarakan gitu. Tapi pada akhirnya ketika itu di-up ternyata menutup. Yang sebelum-sebelumnya, misalnya kayak tadi Bapak sampaikan itu ada juga Masjid Songa ya Pak ya. Iya, iya, Masjid Betul Songa. sekali, itu juga yang dulunya nge-booming kok mulai ngeredup gitu. Ini kenapa gitu kan. Jadi mungkin ini jadi PR kita bersama. Kalau menurut Bapak nih, kalau dia sudah mulai berkembang untuk wisata religi ini sendiri nih Bapak, kan kita perlu melakukan analisis sehingga tidak lagi dia seperti sebelum-sebelumnya sudah di-up ternyata tidak bisa berkesinambungan gitu, tidak bisa sustainable. Jadi ini bagaimana nih Bapak supaya wisata religi ini benar-benar dikembangkan tapi juga berkesinambungan gitu, dia berlanjut gitu. Sebenarnya ini kan sudah dikaji ini di apa namanya kan di Lombok Timur itu kan ada apa namanya tim itu untuk pengembangan wisata religi itu yang memang dipusatkan itu kan di Makam Pahlawan. Nah, itu ya. Nah, jadi teman-teman itu di sana itu sudah apa mengkaji ini dan mereka sudah membuat apa namanya program itu mungkin di awal tahun 2023 ini kan sudah masuk ya beberapa agenda memang untuk memperkenalkan wisata religi ini dengan lebih luas. Nah, kemarin saya dengar-dengar itu ke apa namanya pembicaraan teman-teman dan kita optimis lah bahwa kan kalau kita mau maju kan tidak berangkat dari sesuatu yang sempurna gitu kan. Nah, jadi saya sudah apa namanya sudah optimis banget bahwa apa yang menjadi keluhan beberapa orang itu sudah menjadi apa namanya menjadi agenda dari teman-teman di tim apa namanya pengembangan wisata religi ini yang termasuk yang disebutkan tadi itu kan sudah ada paketnya itu untuk untuk dipromosikan di tahun mendatang. Semoga lah kita tunggu dan kita bahu membahu ya. Ya mungkin dengan dengan cara podcast atau nanti lewat media-media online misalkan itu ya, media-media digital ini kan bisa kita bantu ya untuk promosi itu. Tetapi yang saya pahami dan saya dengar itu memang sudah on the track. Nah, jadi misalkan rute yang ke ke utara ya. Misalkan ya dari Makam Pahlawan di sini kemudian akan ke Makam Selaparang terus nanti ke Masjid, kayak Kabayan ya. iya ya dan ke utara lah. Nah, nanti kan ke selatan itu kan bisa nanti dari Masjid sini ke Songa, Masjid namanya Tua apa? Songa, nanti kan bisa ke Makam Batu Bangke, kemudian yang paling ujung nanti kan ke Makam Tuan Guru Mutawalli di Jeruwaru dan sebagainya. Itu sudah kita kita pikir itu sudah menjadi agenda dari teman-teman di eh, pusat pengembangan wisata religi. Intinya kita optimis saja deh, kita optimis. Jadi semoga apa yang menjadi kerasahan banyak orang itu akan cepat terrealisasi, terjawab dan kita bareng-bareng ya. Misalkan saya hanya sekedar bisa untuk menulis atau ngeriset dan sudah ngambil bagian ke sana. Ada yang misalkan bisa membantu misalkan untuk promosi misalkan jadi head to head dengan cara kampanye bisa dilakukan di sana. Intinya kita ngambil bagian masing-masing. Tapi tetap intinya adalah bagaimana bagaimana pariwisata itu bisa tumbuh subur dan berkembang tentu ya. Berarti nih channel Guru Dana siap membantu mempromosikan ketika Pasti dong, di-launchingnya pasti dong, paket pasti. wisata religi. Iya pasti dong. Jadi kita kan ini salah satu kanal memang yang diperuntukkan untuk CR yang sifatnya kontributif lah gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang positif, yang baik, oke, kita bagi. Dan bahkan itu untuk yang ke belakang-belakang itu Mbak Sadiah kita memang fokus untuk membedah buku, nanti kemudian membedah data riset ya, dari membahas tentang keilmuan-keilmuan yang related gitu ya. Itu tentang kepariwisataan, ekonomi, sosial, budaya itu nanti itulah Guru Dana itu diciptakan gitu, dibuat supaya nanti bisa kontributif lah ke teman. Ya, itu
gitu kira-kira ke Itu masyarakat luas. ini Pak Guru Dana nih, Mm-mm. sebelum kita berakhir ya. Iya, oke. Karena tadi Pak Guru Dana bilang ini kita akan kontributif banget nih. Mm-mm. Mm. Sekiranya dari teman-teman di rumah atau yang Ya. ada di sini itu memberikan saran atau masukan, apa sih konten apa sih yang menarik untuk bisa dibagi oleh Guru Dana? Kira-kira Guru Dana ini akan merealisasikan itu atau bagaimana? Oh iya dong. Nah, tetapi memang kan setiap konten, setiap kanal itu kan punya ciri khas tuh. Ya, Nah, karena yang saya pikir itu bahwa kanal yang membahas tentang keilmuan itu kurang. Ingat ya, bukan berarti tidak ada ya. Ya. Nah, jadi itu kurang. kurang. Nah, jadi saya ngambilnya itu ke sana. Nah, karena memang di basic saya itu kan di pendidikan tuh. Ya. Ya pengajaran gitu kan. Nah, dan di kewirausahaan jadi nyambung itu. Ya meskipun misalkan ya kita tahu lah gitu ya bahwa mungkin kalau kita berbicara tentang kapasitas mungkin kan tidak sebagus dengan orang. Nah, namun yang paling penting adalah seberapa besar peluang kita itu untuk berkontribusi, itu yang paling penting. Nah, jadi makanya mungkin apa ya yang mau saya bagi adalah jangan pernah berpikir bahwa harus kita itu profesor itu baru kita mau berbagi. Ya tidak ya. Nah, jadi kan kalau mungkin dalam ajaran agama juga kan kita sudah diajarkan ya, sebaik-baik orang itu kan bukan yang paling pintar gitu. Apa yang paling tinggi level ilmunya gitu. Tetapi sebaik-baik orang itu adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Nah, gitu kira-kira ya. Siap. Oke. Nah, jadi intinya Guru Dana siap untuk berkontribusi dan memberikan apa namanya? Konten-konten edukasi yang bisa memperkaya khazanah pengetahuan. Gitu kira-kira. Oke, teman-teman Guru Dana itu bisa menunggu nih dan juga bisa memberikan saran kepada kami sekiranya konten apa yang bisa kami berikan kepada teman-teman semua. Baik. Selama itu bisa direalisasikan maka akan direalisasikan, tapi Betul. jangan konten-kontennya itu yang kayak tidak ada kesinambungan gitu, Bapak, yang betul. tidak ada manfaatnya. Jadi mungkin kami tidak bisa realisasikan. Baik. Sebelum saya simpulkan, Bapak mungkin Bapak bisa memberikan sedikit quotes untuk bagaimana sih pariwisata ke depannya gitu. Oke. Ya, berbicara tentang pariwisata itu ya. Jadi pariwisata itu menyenangkan. Pariwisata itu adalah bagian dari kita. Mari kita berkontribusi sesuai dengan kapasitas. Gitu ya. Dan kita sambut pariwisata 2023 itu akan menjadi milik kita dan itu akan pro ke kesejahteraan kita. Salam pariwisata. Oke. Terima kasih Bapak Guru Dana. Jadi teman-teman semua yang di rumah ataupun yang ada di studio. Jadi bagaimana pariwisata ke depannya itu tergantung kepada kita. Betul. Bagaimana kita bisa mewujudkan visi itu melalui misi-misi kita membangunnya gitu. Ya, Jadi betul. mari kita berkontribusi bersama melalui apa yang kita miliki, skill apa yang kita miliki untuk memajukan pariwisata. Betul Bapak? Betul. Mari kita sambut tahun 2023 seperti katanya Bapak Guru Dana tadi, dengan memberikan kontribusi dan kreativitas kita yang tinggi untuk Betul. kedepannya. Terima kasih Bapak Guru Dana. Mungkin kita sampai sini saja menemani teman-teman semua. Ya. Selamat tahun baru dan semoga tahun 2023 kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya Siti Sadia. Saya Guru Dana. Kami mengucapkan terima kasih Guru Dana. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.